Pernah nggak kamu dengar cerita tentang kasus pembunuhan paling sadis yang terjadi di negara Prancis? Bahkan mungkin sampai dengan detik ini masih menjadi yang paling sadis. Episode kali ini aku mau membahas tentang The Story of Papin Sister. Mungkin beberapa dari kalian pasti udah pernah dengar atau pernah tonton beberapa teman-teman yang sudah mereview kasus ini. Tapi aku mau coba. Siapa tahu kalian belum dengar. Dengerin ya. Naya punya cerita lagi. Pada bulan Februari tahun 1933, Prancis diguncang dengan berita menghebohkan tentang pembunuhan ganda yang dilakukan oleh pembantu mereka. Pembunuhan ini terjadi di kota Le Mans di negara Prancis. 2 orang perempuan, yaitu ibu dan anak, yang menjadi korban dari pembunuhan ini. Dan yang melakukan adalah pembantu mereka sendiri, yaitu 2 orang bersaudari namanya Christine Papin dan Laya Papin. Yang membuat masyarakat semua kaget itu karena apa yang dilakukan oleh 2 pembantu itu sangat-sangat kejam. Mereka membunuh dengan cara mencungkil bola mata ibu dan anak itu dengan jari-jari mereka pada saat ibu dan anak itu masih hidup. Selain itu, mereka juga menggunakan palu dan pisau untuk menghancurkan wajah ibu dan anak itu. Bukan tangan, bukan kaki, bukan badan. Fokus mereka betul-betul ke wajah dan kepala. Sampai kondisi jenazah itu tidak bisa dikenali lagi saking hancurnya wajahnya dan kepalanya. Bayangin, dipukul dengan palu dan pisau berkali-kali sampai membentuk genangan darah yang sangat banyak. Menambah unsur ganjil pada kejadian mengerikan itu, kedua pembantu ini, mereka bahkan tidak melarikan diri. Setelah kejadian, mereka naik ke kamar mereka membersihkan diri atau mandi. Kemudian belakangan ditemukan oleh polisi mereka sedang tidur, rebahan di kasur mereka di dalam kamar mereka dalam kondisi berpelukan dan telanjang. Poin-poin mengerikan ini yang kemudian akhirnya menjadi perdebatan panas di kalangan Perancis pada waktu itu. Apakah mereka homoseksual? Atau mereka incest bahkan, karena posisi yang ditemukan oleh polisi itu sangat-sangat janggal. Hal ini sangat kontras dengan tindakan kekerasan yang mereka lakukan dan perilaku mereka sehari-hari selama bekerja di rumah itu 7 tahun lebih. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tekun bekerja, pendiam, dan berperilaku baik. Christine Papin lahir di bulan Maret pada tahun 1905, sedangkan adiknya, Laya Papin, lahir di bulan September tahun 1911. Mereka berdua berasal dari keluarga yang berantakan. Kenapa? Ternyata ibunya mereka namanya Clemence, ini tukang selingkuh. Bahkan sebelum menikah dengan ayahnya yang bernama Gustave, ibunya itu sudah hamil duluan dan tidak tahu apakah hamil dengan si Gustave atau dengan laki-laki sebelumnya. Ketika si Pak Gustave ini tahu, tapi karena beliau merasa sudah kadung cinta mungkin ya, beliau menerima dengan keadaan kondisi Clemence yang sedang hamil. Mereka menikah, kemudian lahirlah anak pertama dengan nama Emilia. Emilia ini adalah kakaknya si Christine dan Laya. Ada satu saat di mana setelah mereka menikah, Pak Gustave ini mendapat pekerjaan di kota lain dan mengajak Clemence untuk pindah, mencari suasana baru. Tetapi Clemence tidak mau meninggalkan kota Le Mans, karena mereka dari kecil lahir sudah tinggal di kota Le Mans. Karena penolakan Clemence ini, akhirnya Pak Gustave ini memutuskan untuk tidak jadi pindah, yang akhirnya berakibat ke Pak Gustave yang mulai tenggelam dalam kebiasaan jeleknya dia, yaitu minum-minum alkohol.
Kemudian lahirlah Christine pada tahun 1905. Karena dianggap si ibu Clemens ini tidak bisa mengasuh anak, akhirnya Clemens ini dari bayi sampai dengan umur 7 tahun diberikan kepada bibi dan paman dari pihak Pak Gustav. Selama 7 tahun ini, Clemens berada di dalam keluarga yang baik, hidupnya bahagia. Begitu juga dengan Laya. Laya pun diserahkan kepada paman dan bibi dari pihak Clemens untuk diurus dan diasuh sampai dengan si paman meninggal dunia. Tidak dijelaskan, tidak disebutkan berapa tahun si Laya tinggal bersama paman dan bibi tersebut. Pada tahun 1912, ketika Emilia di usia 9 atau 10 tahun, muncul tuduhan bahwa Emilia diperkosa oleh ayahnya sendiri, yaitu Pak Gustav. Mungkin Pak Gustav merasa bahwa Emilia bukan anak kandungnya, atau mungkin pada waktu itu kejadian Pak Gustav sedang dalam pengaruh alkohol, kita nggak pernah tahu, tapi sungguh sangat bejat orang tua memperkosa anaknya sendiri. Nauzubillah min zalik. Gawatnya, Clemens menuduh Emilia yang menggoda Pak Gustav. Luar biasa ya, benar-benar tidak punya naluri seorang ibu sedikit pun. Akhirnya Emilia dikirimkan ke panti asuhan Katolik dengan peraturan yang luar biasa ketat. Tidak lama, Clemens mengirim juga Christine dan Laya ke panti asuhan yang sama dengan Emilia. Tujuan Clemens adalah mereka bertiga berada di satu tempat yang sama sampai dengan umur kurang lebih 15 tahun, waktu yang cukup untuk mereka bisa dipekerjakan oleh Clemens dan menghasilkan duit untuk ibunya. Sedangkan Clemens sendiri dengan perjalanannya dengan Gustav, mereka resmi bercerai di tahun 1913, yaitu 1 tahun setelah tuduhan pemerkosaan Emilia. Lanjut di tahun 1918, Emilia memutuskan untuk masuk ke biara dan memutuskan semua hubungan kekeluargaan, baik dengan adik-adiknya, apalagi dengan orang tuanya. Christine pada waktu itu sempat mengemukakan ingin ikut dengan Emilia bekerja di biara. Tapi oleh Clemens, dia dilarang dan dipersiapkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Christine banyak digambarkan sebagai anak yang pekerja keras, tekun, disiplin, tapi sering membangkang perintah. Sedangkan Laya, kebalikannya. Laya anak yang sangat pendiam, penurut, dan sangat patuh terutama terhadap Christine. Para majikan mereka sebelumnya umumnya merasa puas dengan pekerjaan mereka. Tapi sayangnya Clemens merasa upah yang diterima oleh kedua putrinya itu kurang. Dan dia memaksa kedua putrinya untuk mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Sampai pada akhirnya mereka mulai bekerja di keluarga Lancelin. Pada tahun 1926, Christine dan Laya mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di rumah keluarga Lancelin. Awalnya, Christine duluan yang mendapatkan pekerjaan itu. Karena pekerjaannya baik, bagus, dan dia sopan, Christine pun meminta kepada Madame Lancelin untuk memperbolehkan Lea untuk ikut bersamanya sebagai pembantu bagian kamar tidur. Dan tanpa keberatan, Madame Lancelin mengiyakan permintaannya. Di rumah itu sendiri terdapat 3 orang penghuni rumah. Pak Lancelin, Ibu Lancelin, dan Genevieve, anak beliau yang paling bungsu. Putri sulungnya sudah menikah dan pisah rumah dari orang tuanya. Beberapa tahun setelah mereka berdua bekerja di keluarga Lancelin, Madame Lancelin mengalami depresi. Kondisinya memburuk dan ia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Berakibat dengan perubahan emosi, perubahan temper, hal kecil bisa menjadi amukan yang luar biasa oleh Madame Lancelin. Dilaporkan pula, Madame Lancelin pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap kedua bersaudari tersebut. Pada malam Kamis, tanggal 2 Februari 1933, Pak Lancelin seharusnya bertemu dengan Madame Lancelin dan Genevieve di rumah teman keluarga tersebut. Mereka janjian untuk menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh teman dari keluarga tersebut. Madame Lancelin dan Genevieve
pada siang harinya sudah pergi berbelanja untuk mempersiapkan acara malam hari itu. Ketika dua perempuan ini kembali dari belanja di sore hari, lampu rumah tidak ada yang menyala satupun. Kedua bersaudari Papin menjelaskan bahwa Christine itu tadi mau mensetrika, tapi ternyata setrikanya rusak. Jadi pada saat Christine mencolokkan setrikaannya ke listrik, seluruh lampu di rumah itu padam. Mendengar hal itu, Madam Lancelin tiba-tiba langsung merasa kesal dan langsung menyerang kedua bersaudari itu. Christine yang tidak terima dengan perlakuan Madam Lancelin membalas menyerang Genevieve. Dia menjatuhkan Genevieve dan tindakan pertamanya adalah mencungkil matanya Genevieve. Lea yang kemudian ikut-ikutan menyerang Madam Lancelin dan ikut-ikutan pula mencungkil matanya Madam Lancelin karena disuruh oleh Christine. Christine kemudian lari ke lantai bawah, mengambil pisau dan palu untuk melanjutkan penyerangan kepada ibu dan anak itu. Di sanalah, di tangga lantai 1, kedua bersaudari itu terus-terusan menyerang, memukul, menusuk ibu dan anak itu. Dalam amukan tersebut, bagai orang kesurupan, mereka bahkan memutilasi bokong dan paha dari Genevieve. Entah untuk tujuan apa, dendamkah atau irikah, tidak pernah dijelaskan. Beberapa waktu kemudian, Pak Lancelin pulang dan mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita. Dia pikir istri dan anaknya sudah berangkat ke rumah teman keluarga itu. Sampailah Pak Lancelin di rumah teman keluarga itu. Dan ternyata di sana juga tidak ada Madam Lancelin dan Genevieve putri bungsunya. Kemudian Pak Lancelin kembali ke rumah bersama dengan menantunya sekitar pukul 6 sore atau 6.30. Seluruh rumah masih dalam kondisi gelap gulita. Tak hanya satu lampu yang menyala, yaitu kamar dari dua bersaudari itu. Pintu depan terkunci dari dalam. Merasa ada yang aneh, Pak Lancelin menelpon polisi untuk datang. Kemudian sang polisi datang, masuk ke dalam rumah, memanjat melalui taman, dan langsung menemukan Madam Lancelin dan Genevieve di tangga lantai 1 dengan kondisi bersimbah darah dan wajah yang tidak bisa dikenali. Ini yang mengerikan. Bola mata Madam Lancelin terpisah. Satu ditemukan di dalam lipatan syal di lehernya, satu lagi di bawah badannya. Sedangkan mata Genevieve ditemukan satu di lorong di ujung tangga dan satu lagi juga ada di bawah tubuhnya. Polisi tersebut mengira kedua bersaudari Papin pun mengalami hal yang sama. Polisi naik ke atas, mendapati kamar dua bersaudari itu terkunci dari dalam. Tidak mau membuang waktu, polisi tersebut memanggil tukang kunci untuk segera membuka pintu kamar mereka. Tapi apa yang mereka temukan sangat-sangat di luar nalar. Ia menemukan Christine dan Lea Papin di ranjang sedang berpelukan dengan kondisi telanjang bulat alias tidak ada benang yang menutupi tubuh mereka sehelai pun. Dengan palu yang masih terdapat sisa rambut dan berlumuran darah di kursi di sebelah ranjang mereka. Kedua bersaudari itu langsung mengakui perbuatan mereka. Namun mereka bersikeras bahwa itu adalah tindakan pembelaan diri atau perlindungan diri atas serangan Ibu Lancelin sebelumnya. Christine dan Lea akhirnya dipenjara dan dipisahkan satu sama lain. Selama jalannya persidangan, mereka berdua saling melindungi satu sama lain dan saling mengaku bertanggung jawab penuh atas pembunuhan tersebut. Christine mendapatkan tekanan psikologis yang hebat karena tidak dibiarkan bertemu dengan Lea oleh pihak pengadilan. Pada satu kesempatan, pihak penjara mengizinkan Christine dan Lea untuk bertemu. Dan dilaporkan bahwa ada kejadian janggal pada saat pertemuan tersebut. Yaitu Christine langsung saja melemparkan dirinya ke Lea sambil memeluk dan membuka blusnya dan berkata, "Please say yes." Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan incest di antara mereka berdua. Bulan Juli 1933, Christine mengalami halusinasi di dalam penjara. Dia mencoba untuk mencungkil sendiri matanya. Setelah itu, ia memberikan keterangan kepada penyidik bahwa hal ini jugalah waktu itu melakukan tindakan spontan mencungkil mata dari Genevieve dan Madam Lancelin.
Pengacara yang kemudian mewakili mereka berdua ini mengajukan banding kepada pengadilan dengan catatan bahwa Christine mengalami gangguan jiwa. Mental dia tidak sehat, jadi dia minta untuk perpindahan dari penjara ke rumah sakit jiwa. Christine dan Leah menunjukkan gejala-gejala gangguan mental seperti tidak mau melihat ke mata, kemudian gerak-gerik yang selalu gelisah, atau sering menatap lurus dengan tatapan kosong. Pengadilan menunjuk 3 dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan mental mereka. Dan hasilnya mereka sehat, mereka waras, dan bisa dilanjut untuk proses pengadilan secara normal. Namun, dalam persidangan di bulan September 1933, terbukti bahwa Christine dan Leah memiliki garis keturunan dengan gangguan jiwa. Riwayat gangguan mental dalam keluarga mereka terdapat di paman yang bunuh diri, kemudian salah satu sepupu mereka pun pada saat itu tinggal di rumah sakit jiwa. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya diputuskan bahwa Christine dan Leah memang mengalami gangguan mental. Hal ini bisa disebut sebagai paranoid bersama. Kondisi ini diyakini bisa muncul ketika 2 orang hidup bersama, bergantung satu sama lain, dan yang satu lebih mendominasi pihak lainnya. Hal ini terutama bisa dilihat pada Leah yang bersifat lembut dan penurut dan selalu tunduk, pada Christine yang sifatnya berwatak keras dan pemberontak. Setelah persidangan, hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk para juri menyatakan kedua bersaudari ini bersalah. Kemudian Christine dijatuhi hukuman pancung dan Leah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan catatan karena dia dalam pengaruh dari Christine. Hukuman Christine kemudian berubah dari hukum pancung menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tidak pernah ada berita yang menjelaskan kenapa hukuman tersebut dirubah. Tapi jarang sekali di Prancis dilakukan hukum pancung terhadap narapidana perempuan. Mungkin itu salah satu alasannya. Berpisah dari Leah terbukti membuat Christine tambah hancur. Di rumah sakit jiwa, di dalam penjara sebelum Christine dipindahkan ke rumah sakit jiwa, dia terlihat tambah depresi, dia menolak makan, sampai dengan sakit dan kurus sekali. Kemudian pihak penjara dengan alasan kesehatan memindahkan Christine ke rumah sakit jiwa. Dengan harapan Christine bisa sembuh karena mendapatkan perawatan profesional di sana. Diberitakan bahwa selama di penjara dan di rumah sakit jiwa, Christine terus-menerus menuliskan surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Leah. Tapi sampai dengan akhir hayatnya, Christine tidak pernah bertemu lagi dengan Leah. Leah sendiri mendapatkan hidup yang sedikit lebih baik dari Christine. Vonis penjara 10 tahun berkurang menjadi 8 tahun karena perilaku baik dan penurut Leah. Kemudian Leah dibebaskan dari penjara pada tahun 1941. Setelah keluar, Leah diberikan identitas baru dan dia hidup normal seperti layaknya orang-orang lain yang tidak pernah melakukan kejahatan dan meninggal dengan damai di tahun 2001. Itu dia cerita lengkap tentang Papin Sisters. Banyak juga spekulasi-spekulasi yang beredar di sana pada waktu itu. Ini adalah tentang perbedaan kelas antara keluarga Lancelin dengan keluarga pekerja, seperti keluarga Papin, di mana pada tahun segitu masih banyak terjadi perbudakan atau perbuatan semena-mena terhadap kelas yang mereka anggap di bawah mereka. Mereka pikir dengan berlaku semena-mena dengan kelas di bawahnya tidak akan berakibat fatal. Apapun itu alasannya, tetap tidak dibenarkan melakukan pembunuhan ataupun pembalasan secara sadis seperti itu. Lesson learn-nya adalah kita tetap harus men-treat orang, memperlakukan orang dengan sama rata. Mau itu lebih miskin, mau itu lebih kaya, mau itu beda warna kulit, mau itu beda suku, tetap harus sama. Karena hati orang nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang dia terlihat baik sama kita, tapi siapa yang tahu isi hati mereka? Bisa aja ketika kamu kasar sama orang, dalam hati orang itu sedang melakukan perencanaan pembunuhan terhadap kamu. Oke deh, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.